Jumpa lagi bersama Kak Amel dan Kak Kesya di Sekolah Minggu Online GKI Beringin. Yeay! Adik-adik, gimana kabarnya? Baik dong Kak, pastinya ya. Adik-adik udah siap belum sama sekolah minggu hari ini? Pasti siap Kak. Semangat nih Kak. Benar, semangat banget ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita mau pujikan Tuhan Yesus baik. Yuk berdiri adik-adik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggunya, kita mau berdoa dulu. Nanti akan dipimpin oleh Kak Amel. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami, sehingga Engkau bisa mempertemukan kami pada sekolah minggu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah sekolah minggu ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang punya sahabat? Aku Pasti punya ya, Pasti Kak Amel punya, pasti pasti juga punya, kan. pasti punya. Nah adik-adik, kita juga punya satu sahabat yang setia, yang selalu bersama dengan kita. Namanya siapa ayo? Siapa ya? Siapa ya Kak? Aduh, siapa ya? Aduh. Betul sekali.
namanya Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik senang, atau ketika adik-adik takut. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yuk kita pujikan bersama, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus menghiburku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, kita mau dengerin firman nih. Tapi sebelum dengerin firman, kita mau siapin Alkitabnya dulu. Udah siapin belum adik-adik? Yuk disiapin Alkitabnya. Siapin dulu ya. Yuk duduk yang rapi. Kita pegang Alkitabnya. Tapi kita pujikan dulu nih. Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Sekali lagi kita pujikan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan, buku kesayangan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat jadi berkat bagi kami dan dapat diterapkan pada kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya nih?
Wah, Kak Yona kelihatannya sudah lama ya tidak ada di sekolah minggu online. Nah, hari ini Kak Yona mau cerita lagi nih. Hari ini kira-kira ceritanya apa ya? Nah, Kak Yona mau mulai aja. Kak Yona mau tanya dulu nih. Adik-adik kira-kira pernah nggak merasa takut? Pasti pernah dong. Entah takut gelap, entah takut besok mau ada ulangan, atau mungkin adik-adik dipilih nih untuk mengikuti suatu lomba, tapi adik-adik merasa, aduh ini pengalaman pertamaku Kak, aku takut, bisa nggak ya Kak, aku sanggup nggak ya Kak? Pasti pernah adik-adik di sini mengalami salah satu kejadian seperti yang tadi. Nah, kira-kira adik-adik di sini tahu nggak gimana caranya untuk menanggulangi rasa takut itu? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Kakak beritahu. Jawabannya hanya satu, yaitu dengan cara adik-adik berdoa. Hah? Apa Kak? Cuman berdoa? Cuman berdoa bisa menghilangkan rasa takut? Percaya nggak? Adik-adik percaya? Percaya dong, harus. Kakak kasih buktinya nih, lewat cerita Alkitab yang satu ini. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar cerita ini. Dikisahkan pada saat itu, Tuhan Yesus kita pun pernah mengalami rasa takut yang luar biasa. Takutnya bukan seperti adik-adik, takut gelap, takut gak bisa ngerjain PR. Enggak. Rasa takut yang Tuhan Yesus rasakan pada saat itu adalah pada saat dia tahu waktunya hampir tiba, bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, yaitu dia harus disiksa dan nantinya dia akan disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa rencana Allah untuk dirinya, dia harus mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara disiksa dan nantinya akan disalib. Nah, pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah merasa nih, dia sangat takut. Dia merasa waktunya hampir tiba. Nah, untuk menanggulangi rasa takutnya ini, dia mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Berdoa di mana? Ya, berdoa di Taman Getsemani. Adik-adik nanti bisa baca kisahnya di Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Adik-adik bisa baca sendiri ya nanti di rumah ya. Kakak ulangi. Di Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Nah, di situ dikisahkan pada malam hari, malam yang dingin sekali, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke Taman Getsemani. Untuk apa? Ya, untuk berdoa. Dia takut sekali adik-adik. Tuhan Yesus sangat takut hingga pada waktu dia berdoa di Taman Getsemani itu, saking takutnya dia sangat berkeringat. Keringatnya dikatakan di Injil Lukas seperti titik-titik darah. Padahal malam itu adalah malam yang sangat dingin. Dan itu adalah di atas bukit. Adik-adik bisa bayangin kan, pasti dingin sekali cuacanya. Tapi
Tuhan Yesus sangat berkeringat hingga dikatakan seperti di Injil Lukas, keringatnya seperti titik-titik darah. Itu membuktikan bahwa rasa takut yang luar biasa yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan pada saat dia berdoa di ayat ke-42, sebenarnya Tuhan Yesus minta untuk menyingkirkan cawan itu. Dia sebenarnya kalau bisa, dia minta kepada Bapa untuk tidak melewati penderitaan ini. Tapi dia tahu Tuhan Yesus harus melewatinya. Karena ini adalah karya terbesar dari Bapa untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus tidak mau melewati itu semua. Tuhan Yesus tidak mau menghindari itu semua. Dia mau menjalaninya. Maka dengan berdoa, Tuhan Yesus minta kekuatan. Minta kekuatan dari Bapa, bukan untuk menyingkirkan semuanya, tapi dia minta kekuatan agar dia bisa menghadapi semuanya dengan baik. Dia bisa melewati semuanya bersama dengan Bapanya di surga. Ya, adik-adik, sama seperti kita juga. Kalau kita merasa takut, merasa sedang sedih, adik-adik ada yang digumulkan dalam hidup adik-adik, jangan adik-adik terus mencari jalan-jalan yang lain. Hanya perlu satu jalan, yaitu dengan cara berdoa. Adik-adik harus berdoa, minta penyertaan dari Tuhan dalam menghadapi masalah yang adik-adik alami. Belum tentu loh, dengan berdoa rasa takutnya hilang. Enggak, jangan harap seperti itu langsung ya. Kalau adik-adik umpamanya mau lomba nih, aku takut Kak, aku mau lomba. Berdoalah. Tapi pasti ada rasa takut itu. Enggak langsung hilang ya. Tapi adik-adik yakin kalau Tuhan akan menyertai adik-adik. Tuhan tidak akan meninggalkan adik-adik. Lalu satu lagi, diingat, kalau adik-adik takut, adik-adik sedang sedih, berdoalah. Belum tentu masalahnya langsung selesai. Tapi adik-adik lebih kuat, adik-adik lebih percaya lagi dengan berdoa. Tuhan Yesus ada di belakang adik-adik. Tuhan Yesus terus mendukung adik-adik dan menunjukkan nih mana jalan yang terbaik. Kalau adik-adik takut besok ulangannya tidak bisa, belajar dan berdoa jangan lupa. Nanti pada saat ulangan, Tuhan pasti akan menyertai adik-adik. Adik-adik ingat semua nih, semua yang kemarin sudah dipelajari. Bisa dikerjakan dengan baik soalnya, dengan tenang. Ya. Lalu kalau adik-adik takut gelap nih, seperti tadi contoh di awal. Adik-adik berdoa aja. Pokoknya lampunya mati nih di rumah ya. Tuhan Yesus semoga lampunya cepat nyala. Biar terang lagi, aku enggak takut. Ya, enggak usah takut. Karena Tuhan Yesus pasti akan menyertai. Asal adik-adik mau ikut terus di jalannya, pasti Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita semua. Ya, adik-adik ya. Sekian cerita hari ini, semoga menjadi kekuatan untuk adik-adik dan menjadi pelajaran yang baik untuk kita semua. Kita tutup cerita hari ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pelajaran yang Kau berikan untuk kami hari ini, di mana kami Kau ajarkan untuk lebih taat lagi kepadamu dengan cara berdoa Tuhan. Kami mau Tuhan menghadapi
semua yang kami alami dalam hidup kami, baik susah maupun senang, bersamamu Tuhan. Kami tahu Tuhan kekuatan doa itu sungguh luar biasa. Kami mau Tuhan hidup terus dalam jalan-Mu, dan kami mau Tuhan selalu turut Tuhan dalam jalan-Mu yang telah Kau berikan untuk kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak henti-hentinya berdoa kepadamu Tuhan. Apapun musim hidup kami mau Tuhan ikut terus bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan ya Kak Yona bercerita. Gimana ceritanya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa ya Kak? Keren banget pasti. Iya. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang ada di gedung gereja, atau adik-adik dapat transfer melalui nomor rekening yang ada di kolom deskripsi. Ya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu untuk kami ya Bapa. Sebentar kami mau memberikan persembahan, Kau yang mau berkati persembahan ini, Engkau yang mau kuduskan persembahan ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar apa? Kita mau belajar tetap berdoa. Misalnya ketika adik-adik sedang takut, adik-adik berdoa. Tapi bukan berarti setelah adik-adik berdoa, ketakutannya langsung hilang. Tidak. Tapi kita mau belajar bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu menyertai adik-adik. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau pujikan bersama ya, bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja, Ya Tuhan segala Tuhan. Nah adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami boleh sekolah minggu pada hari ini. Kau yang memberkati kami, dan Engkau yang mau selalu mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau ketika kami sedang takut, ketika kami sedang khawatir. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Jangan lupa adik-adik jaga kesehatan ya, Kak. Bener, karena cuacanya lagi nggak tentu nih. Iya, bener. Kadang hujan, kadang panas banget. Nah, jadi kita harus jaga kesehatan kita. Nah, sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.